Salam damai sejahtera atas kamu sekalian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita patut bersyukur, memuji dan memuliakan Tuhan atas kasih dan anugerah-Nya yang besar yang telah menuntun kita hingga di penghujung tahun Hijau. Sesuai dengan kalender Hijauwi, ini adalah penghujung tahun. Minggu depan adalah minggu akhir pertama yang merupakan awal tahun Hijauwi. Dan minggu ini adalah minggu akhir tahun Hijauwi. Dan di akhir tahun Hijauwi ini kita dan mengenang orang-orang percaya di dalam Kristus yang telah lebih dulu menghadap Bapa Surgawi. Mereka sekarang sudah tenang bersama dengan Bapa, dan kita bukan untuk berduka cita, tetapi mengenang bahwa mereka sekarang dengan tenang dan ataupun yang tidak kita kenal, tapi mereka sudah bersama dengan Tuhan. Kita mengenang bahwa suatu saat kelak kita pun akan seperti mereka dipanggil. Karena itu, mengenang orang-orang yang dipanggil Tuhan atau orang-orang yang sudah meninggal bukanlah untuk mengingat-ingat kesedihan kita, atau bukan untuk bersedih, tetapi untuk mengenang bahwa kelak kita pun akan bersama dengan Tuhan. Mengenang mereka sudah bersama Tuhan, tetapi pada saat yang sama kita juga mengantisipasi, mempersiapkan diri bahwa Tuhan pun kelak akan menghadap. Karena itu, marilah kita mempersiapkan hati kita. Mari kita berserah dulu sejenak sementara musik di Semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga-bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Immanuel.
Marilah kita mendengar pembacaan dari Konvensi Augsburg artikel yang ke-17, yakni tentang kedatangan Kristus untuk menghakimi, yang berbunyi demikian. Di kalangan kami juga diajarkan bahwa Yesus Kristus Tuhan kita akan kembali pada akhir zaman untuk menghakimi dan membangkitkan semua orang mati. Yang kedua, memberi hidup dan kesukaan kekal kepada orang-orang yang percaya dan yang telah terpilih. Yang ketiga, dan sebaliknya akan menghukum orang-orang fasik bersama iblis ke neraka serta hukuman kekal. Yang keempat, karena itu kami menolak kaum Anabaptis yang mengajarkan bahwa iblis dan orang-orang yang terkutuk tidak akan menderita siksaan kekal. Yang kelima, kami juga menolak pendapat-pendapat Yahudi tertentu yang mulai muncul dan mengajarkan bahwa sebelum kebangkitan orang mati, orang-orang kudus dan orang-orang saleh akan mempunyai suatu kerajaan dunia dan membinasakan semua orang fasik. Demikian bunyi pengakuan iman kita. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan firman-Nya. Kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan Allah, berikanlah kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Amin. Kita lanjutkan bernyanyi dari LSD 676 4 sampai dengan 5.
sesali dan akuilah di hadapan Tuhan Allah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tidak ada yang dapat kami andalkan selain dari belas kasihan-Mu. Kebenaran yang telah dikerjakan oleh anak-Mu lah kami andalkan di hadapan-Mu. Karena itu karuniakanlah kami damai sejahtera dan penghiburan-Mu pada kami umat tebusan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan kasih kami, Kristus kasih kami, Tuhan kasih kami. Saya adalah hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Nya kepadamu. Percayalah, di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, saya menyatakan dosamu sudah diampuni. Mulia bagi Bapa dan Anaknya dan bagi Roh Kudus, hanya dari mulanya, sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan bacaan pertama, marilah kita mendengar firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Lama, surat Daniel pasal 7, mulai ayat dari 9 hingga ayat 14. Begini firman Tuhan. Sementara aku terus melihat, takhta-takhta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya, 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan, dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya, karena perkataan sombong diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikanlah kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Inilah firman Tuhan. Syukur kepada. Marilah kita daraskan Mazmur 93.
Tatamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan, sungguh telah tegak dunia tidak bergoyang. Tatamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecah ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturanmu sangat teguh, baik-Mu layak kudus ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dulu sejak permulaan, kini dan selamanya. Amin. Tatamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Pembacaan firman Allah yang kedua atau episode terambil dari Wahyu 1 ayat 4 sampai dengan yang ke-8 berbunyi demikian. Dari Yohanes pada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Dia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikah Dia, dan semua bangsa di bumi akan merakati Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan akan datang, yang Maha Kuasa. Inilah firman Tuhan. Syukur Tuhan. Marilah kita menyambut Injil Kristus. Kita mempersiapkan hati kita bangkit berdiri dengan menyanyikan Evangelium. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
Evangelium, Injil Kristus atau kabar baik untuk kita di minggu akhir tahun sesuai dengan kalender gerejawi, tertulis dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 21 hingga 25. Demikian Injil Kristus. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, minggu ini adalah minggu akhir tahun seperti yang sudah disebutkan tadi, sesuai dengan kalender gerejawi kita. Artinya bukan menurut tahun 31 Desember yang merupakan akhir tahun, tapi dalam kalender gerejawi inilah yang merupakan akhir tahun, karena minggu depan sudah minggu Advent yang pertama. Nah, saudara-saudara, di minggu saudara kita, entah itu orang tua kita, mungkin suami, istri, kakak, adik, atau mungkin juga anak kita sendiri, ada yang sudah dipanggil Tuhan secara khusus pada tahun ini, dan mungkin juga tahun-tahun sebelumnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mereka yang meninggal di dalam iman pada Kristus, kita meyakini bahwa mereka ada bersama Bapa di surga. Mereka hidup tenang dan dalam damai sejahtera. Mengapa? Sebab itu adalah janji Tuhan Yesus Kristus. Bukan rekaan hati kita, bukan rekaan atau merupakan pikiran hasil pikiran kita. Itu sesuai dengan janji Kristus. Tentu kita masih ingat bahwa ketika seorang percaya meninggal, sesuai dengan tradisi gereja kita tentunya, ketika akan ditutup petija, maka apa yang dikatakan pendeta, Tuhanlah yang menjaga keluar masukmu pada saat dari sekarang sampai selama-lamanya, hingga Tuhan membangkitkan engkau kelak, hingga Kristus membangkitkan engkau. Jadi itu adalah berdasarkan firman Allah. Dan Kristus sendiri mengatakan, kalau kita membaca tadi, memperhatikan dalam Yohanes 5 secara khusus ayat 24, dia mengatakan, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku
dan percaya kepada Dia yang memutus aku, yang memutus Kristus, ia atau orang itu mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Inilah janji Kristus, bahwa orang yang meninggal, orang yang mati di dalam Kristus, orang yang mati dalam iman, mereka masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka akan dibangkitkan bahkan kelak dari kubur mereka masing-masing. Nah, saudara-saudara, tentu timbul pertanyaan, apakah yang mendasari perkataan Kristus ini? Apa yang menjadi alasan sehingga Kristus mengatakan, atau kita dapat mempercayai apa yang Kristus katakan ini? Bagaimana mungkin dengan mendengar perkataan Kristus, hanya dengan mendengar saja dan percaya kepada Dia yang mengutusnya, yaitu Bapa, maka seseorang dikatakan mempunyai hidup yang kekal? Bagaimana mungkin itu? Kemudian ditambahkan lagi oleh Yesus bahwa orang itu tidak turut dihukum. Jadi memperoleh hidup yang kekal tidak turut dihukum, dengan alasan dia tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah. Perhatikan dikatakan sebab ia sudah pindah. Dengan kata ini beranjak dari apa? Dari dalam maut. Maut dari kematian. Dari dalam maut ke dalam hidup. Inilah alasan Tuhan Yesus. Ada dasarnya yang kuat. Orang yang percaya itu, orang yang mendengarkan firman-Nya sehingga timbul iman. Dengan mendengar firman, lalu dia percaya kepada Kristus, maka dikatakan orang itu mempunyai hidup kekal, mempunyai kehidupan yang kekal. Dan orang itu tidak turut dihukum sebab dia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Orang-orang Yahudi di zaman Tuhan Yesus pasti mengalami kesulitan untuk memahami hal ini, apalagi mempercayai perkataan Yesus ini. 2000 tahun yang lalu, lebih dari 2000 tahun yang lalu, orang-orang Yahudi, apalagi ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, para imam, sulit untuk mengerti hal ini, apalagi menerimanya. Tetapi hingga di zaman ini pun, saudara-saudara, kebanyakan orang tidak sanggup memahaminya, dan akhirnya menolaknya, menolak Yesus. Bahkan ada orang Kristen yang menolak Kristus. Ada kelompok Kristen tertentu masih menamakan dirinya Kristen, tetapi tidak mempercayai Yesus itu adalah Tuhan dan Allah, Allah yang menjadi manusia. Ada sekelompok orang seperti itu. Dan mereka tadinya adalah orang Kristen yang baik, yang sudah dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan kita mempercayai Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah Allah yang Esa. Ketiganya adalah Allah, tetapi Esa. Sesuatu yang tentu tidak bisa dipahami oleh orang-orang Yahudi, tapi juga tidak bisa dipahami oleh manusia apapun di dunia ini. Sebab bagaimana mungkin tiga satu tiga? Sehingga kadang-kadang ada orang yang mencemooh atau berseloroh. Kalau tiga Allah, mereka kan bisa berantem, bisa ribut. Siapa yang mendominasi, siapa yang lebih berkuasa? Bisa seperti ini. Nah, ini kan kita mencoba mengerti Allah sesuai dengan pikiran kita. Padahal kalau kita mau jujur, diri kita sendiri kita tidak mampu mengertinya. Hal yang sederhana saja misalnya. Kadang-kadang kita bisa mengatakan, saya kok bisa begini ya? Saya kok bisa mengatakan perkataan seperti itu tadi ya? Kita sadar apa yang saya katakan tadi salah, tetapi sudah terlanjur. Namun kita bertanya, kenapa saya bisa begitu ya? Bukankah ini suatu kenyataan tetapi sekaligus juga aneh? Kita yang mengeluarkannya dari mulut kita, tetapi kita tidak mengerti. Lalu kita menyesal. Apalagi Allah yang maha tinggi itu sangat tidak mungkin
ingin dipahami oleh siapapun. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Yahudi dan umumnya manusia di dunia ini pada dasarnya tidak mampu memang memahami Allah. Demikian juga dengan perkataan Kristus ini. Menurut pikiran manusia, perkataan Kristus ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Bagaimana hanya dengan mendengar firman-Nya, perkataannya, bagaimana hanya dengan percaya kepadanya, kepada Dia yang mengutus Yesus, yaitu Bapa, bisa seseorang memperoleh kehidupan yang kekal. Bisa seseorang dikatakan dilepaskan dari dosa. Memang benar, saudara-saudara. Perkataan Kristus ini sungguh tidak dapat diterima akal kita. Sebab akal kita sangat terbatas. Akan tetapi meskipun terbatas, dan hal itu kita sadari dan kita akui juga, kita cenderung menggunakannya dengan tidak terbatas. Artinya melampaui keterbatasan. Apa itu melampaui keterbatasan? Kita mencoba mengerti tentang Allah, maka sesungguhnya tidak melampaui keterbatasan. Bagaimana mungkin manusia yang terbatas ini bisa memahami apa yang tidak terbatas? Itulah maksudnya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil kita, kalau kita memperhatikan tadi dengan baik, dan juga Injil ini sebenarnya didahului beberapa ayat sebelumnya. Kita tadi membaca dari ayat 21 sampai 29. Tapi kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat 1 sampai 18, di sana diceritakan bahwa ada sejumlah orang sakit yang sedang berbaring di serambi kolam Bethesda. Agar kita dapat memahami perkataan Yesus ini dengan lebih baik dan lebih dalam, kita perlu melihatnya pada ayat-ayat sebelumnya. Dikatakan di sana ada sekelompok orang-orang sakit, orang-orang timpang, orang-orang buta, orang-orang lumpuh, berbaring di sekitar kolam Bethesda, kolam yang bernama Bethesda. Untuk apa? Mereka meyakini dan mereka melihat bahwa sewaktu-waktu malaikat Tuhan turun menggoncang air kolam itu. Dan sesudah kolam itu menjadi tenang, siapa yang lebih dulu meloncat ke dalamnya, apapun penyakitnya akan sembuh. Nah, karena suatu keyakinan ini, dan juga tentu kita mempercayai itu bukan hanya suatu keyakinan, tentulah pernah terjadi. Dan tentu bukan hanya satu kali. Sedikitnya berulang-ulang dalam mungkin entah dalam 1 tahun, entah dalam 1 bulan, kita tidak tahu. Selalu terjadi. Lalu orang yang masuk tiba-tiba sembuh. Meskipun ada juga orang yang mengatakan, ini kan dongeng katanya. Yaitu ada kota orang-orang yang mudah akalnya lagi. Masa dengan melompat ke situ bisa sembuh? Lagi-lagi kita percaya firman Allah. Karena penulis Yohanes jelas mengatakan, malaikat Tuhan sewaktu-waktu turun. Logika kita, akal kita tidak mampu mencerna itu. Tetapi itu adalah faktanya. Itu adalah kenyataannya. Ketika digoncang, berhenti, tenang, orang pertama meloncat, sembuh. Dan dikatakan ada banyak orang berbaring di sekitar kolam itu. Bisa kita bayangkan, kita memang tidak disebutkan berapa banyak. Tapi kalau disebutkan orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh. Dengan kata orang-orang berarti lebih dari 1. Kalau dari 3 saja, buta, timpang, lumpuh, kali 2 sudah 6 orang. Tapi kalau mengatakan orang-orang, itu tidak mungkin hanya 2 orang, kan? Artinya sedikitnya puluhan orang ada di situ, berbaring di kolam Bethesda, menantikan goncangan oleh malaikat Tuhan, sehingga orang yang pertama meloncat akan sembuh. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan, ternyata Yesus juga mengamati, memperhatikan apa yang terjadi di sekitar kolam Bethesda ini. Dan dia tahu persis
Karena dia sering di bait Allah, dia melihat orang-orang itu sedang berbaring. Tentu dia berbelas kasihan. Dia tentu begitu peduli terhadap mereka. Namun fokus perhatiannya ternyata hanya pada satu orang. Dia memperhatikan, dikatakan ada seorang yang sudah 38 tahun menderita sakit lumpuh. 38 tahun. Yesus pada waktu itu mati kira-kira berumur 33,5 tahun. Tuhan Yesus melayani di dunia ini hanya 3,5 tahun. Dia mulai pelayanan umur 30. 38 tahun orang Yesus sakit. Sebelum Yesus lahir ke dunia ini, dia sudah sakit sedikitnya 5-8 tahun. Bisa saudara bayangkan? Dan dikatakan sakit 38 tahun, bukan umurnya 38 tahun. Kalau dia sakit mulai 15 tahun atau mungkin 20 tahun, setidaknya dia sudah berumur 53 tahun atau 58 tahun. Dan kalau kita meneliti teks kita firman Tuhan, kemungkinan dia memang sudah berumur 58 tahun. Sebab apa? Nanti Tuhan Yesus mengatakan kepadanya, ketika dia sudah disembuhkan, jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan ditimpakan yang lebih buruk. Berbicara berbuat dosa. Tentu dia tidak berbicara kepada seorang anak kecil, jangan berbuat dosa, tidak. Justru dia menyambut anak-anak kecil. Ketika anak-anak kecil dibawa orang tuanya kepada Yesus, murid-muridnya berkata, jangan mengganggu. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Jangan kamu halangi mereka. Orang-orang ini yang punya kerajaan Allah. Dia tidak akan pernah berkata kepada anak kecil, orang-orang berdosa. Meskipun kita adalah orang berdosa. Anak kecil itu orang berdosa oleh karena bawaan. Nah, kalau begitu pastilah dia berkata kepada seseorang yang sudah paling tidak berumur 15 tahun sampai 20 tahun. Karena itulah kita sudah bilang orang itu kemungkinannya sudah di atas 50 tahun umurnya. Artinya 50 tahun sudah lebih usia yang muda, apalagi di zaman ini. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, orang ini dikatakan 38 tahun sakit. Dan ketika Tuhan Yesus melihatnya, dia berkata, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Apa kata orang itu? Tuhan, tidak ada orang yang menolong aku untuk membawa masuk ke dalam kolam itu. Setiap kali goncangan air, malaikat Tuhan menggoncang air itu, orang lain sudah lebih dulu masuk, sudah mendahului aku. Jadi kita bisa bayangkan, sampai dia 38 tahun ada di sekitar kolam itu. Setiap hari kemungkinannya, meskipun mungkin malam beda, mungkin dia bawa keluarganya istirahat di rumah. Tapi 38 tahun dikatakan lamanya menantikan kesembuhan. Dan apa yang dikatakannya tadi, tidak ada orang yang membawa aku ke sana. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Tuhan Yesus tidak berdialog lebih panjang. Dia tidak mengatakan, oh kamu tidak tahu saya Tuhan, kamu tidak tahu saya Nabi, saya bisa sembuh. Tidak. Artinya orang itu tidak mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Dia tidak mengenal. Penampilannya biasa saja, sama seperti kebanyakan orang Yahudi yang lain. Tapi yang menarik saudara-saudara, setelah Yesus mengatakan maukah engkau sembuh, lalu dia berkatakan tidak ada orang yang memasukkan aku ke kolam itu. Tuhan Yesus berkata apa? Bangunlah, angkat tilammu dan berjalan. Kalau kita membaca ayat kita dengan jelas dikatakan orang itu langsung sembuh. Begitu dia merasa sepertinya tidak ada lagi yang menghalangi tubuhnya, yang dia tidak merasakan sakit sama sekali pun.
tidak ada yang berat dalam tubuhnya, tanpa pikir panjang dia langsung angkat tilangnya. Dia angkat, lalu berjalan. Tetapi kemudian timbul persoalan. Orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, lihat, hei, hentikan. Engkau tidak boleh mengangkat tilam. Ini hari Sabat. Ketika ditegur dia terpikir, tapi orang itu tadi mengatakan yang menyuruh aku pergi berjalan, mengangkat tilam. Siapa orang itu? Saya tidak tahu. Rupanya pada waktu itu Yesus langsung menghilang kepada di tengah kerumunan orang lain. Nah saudara, yang dipersoalkan adalah, coba lihat, yang dilihat oleh orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat adalah melanggar hari Sabatnya, yang tidak boleh mengangkat tilangnya. Mereka tidak bertanya, kamu kok bisa sembuh? 38 tahun loh kamu di situ berbaring, bagaimana mungkin? Mereka juga tidak bertanya, apa kamu sudah punya kesempatan meloncat ke kota Bethesda itu? Tidak ada. Tapi apa? Kamu melanggar Sabat Tuhan. Kamu melanggar Taurat Tuhan. Saudara-saudara, demikianlah hukum Taurat itu mematikan. Hukum Taurat tidak pernah menyelamatkan manusia. Perbuatan baikmu, usahamu tidak akan mampu membuatmu hidup di hadapan Allah. Justru menunjukkan kematian, memperlihatkan engkau mati. Maka Martin Luther mengatakan, salah satu fungsi dari hukum Taurat adalah sebagai cermin. Cermin, berkaca, melihat dirimu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Coba, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Siapa yang tidak mempunyai Allah lain di dalam hidupnya? Saudara-saudara, bukankah kita sering lebih mengutamakan dunia ini daripada Allah? Bukankah kita lebih sering mengandalkan pikiran kita daripada Allah? Bukankah hal-hal yang menyenangkan hati kita sering lebih utama dalam hidup kita daripada Allah? Mengapa kita tidak ke gereja? Bukankah karena kita lebih senang berada di rumah? Bukan karena kita aja, mungkin kalau faktor sakit itu bisa dimengerti, tapi kita lebih senang. Atau kita takut, tidak percaya Tuhan akan menyediakan berkatnya, sehingga kita menggunakan sepanjang hari dari Senin sampai hari Sabat, sampai hari Minggu kita gunakan untuk bekerja mencari uang. Karena yang dikasih Tuhan, inilah Allah kita. Allah kita, pikiran kita, keinginan kita. Kita tidak percaya kepada Allah. Apa yang dikatakan Luther arti daripada jangan ada padamu Allah yang lain di hadapanku? Artinya ialah kita harus takut, cinta dan percaya kepada Allah melebihi segala sesuatu. Takut, cinta, mengasihi Allah, percaya, trust, mengandalkan lebih dari segala sesuatu. Tetapi siapa di antara kita yang pernah melakukan ini dengan sungguh-sungguh? Harus jujur kita, tidak seorang pun yang sanggup melakukan. Tidak juga pendeta, tidak juga siapapun. Itulah sebabnya sudah dikatakan kita ini adalah ketika membaca, berkaca kepada Taurat Tuhan, kita ini diperlihatkan siapa kita? Orang-orang berdosa. Itulah Rasul Paulus mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23. Dan upah dosa ialah maut, kematian. Roma 6:23. Maut, kematian. Nah, karena kita semua orang berdosa, maka mautlah bagian kita. Dan kita sudah berada di dalam maut. Itulah sebabnya Tuhan Yesus tadi mengatakan, orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Sebab dan tidak turut dihukum. Mengapa? Sebab dia sudah pindah. Pindah dari mana? Dari dalam maut. Jadi kita ini kalau mati bukan untuk menuju maut. Kita sekarang sebenarnya orang yang tidak percaya berada di dalam maut.
sesuai perkataan Tuhan Yesus. Namun kita sering kan bertanya atau mengatakan, nanti kamu kalau meninggal kemana? Di surga atau neraka? Itu pertanyaan yang tidak benar sebenarnya, atau setidaknya kurang tepat. Sebab semua orang berdosa dan sekarang berada di dalam maut. Bahwa nanti pada akhir zaman itu hanya pelaksanaan totalnya, penggenapan akhirnya. Tetapi sekarang kita sejak dari Taman Eden, ketika Adam dan Hawa memberontak kepada Allah, diusir, manusia semua berada di dalam maut. Oleh karena itulah Kristus datang, diutus untuk mengangkat kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita lihat tadi tentang orang yang sudah disembuhkan. Orang itu yang mengatakan kepada siapa orang itu, dia tidak tahu. Tapi rupanya setelah dia disembuhkan, dia pergi ke bait Allah, dia pergi ke rumah Tuhan. Tentu untuk apa? Beribadah, menerima pelayanan Tuhan, mengucap syukur atas kesembuhan yang luar biasa yang diberikan kepadanya. Lalu di sana Yesus bertemu dengan dia. Yesus yang datang kepadanya. Ketika Yesus datang kepadanya, apa Tuhan Yesus katakan? Jangan berbuat dosa lagi, supaya tidak terjadi padamu yang lebih buruk. Jangan berbuat dosa lagi, supaya tidak terjadi padamu yang lebih buruk. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa artinya? Supaya jangan terjadi kepadamu hal yang lebih buruk. Itu artinya pertama, bahwa dia bisa saja sudah sembuh secara fisik, tetapi jika dia berdosa, maka hal yang lebih buruk akan terjadi. Mungkin kita bertanya, ya dosa itu seperti apa? Apakah berbohong, mencuri, berdusta, menipu orang dan sebagainya? Ya memang itu dosa. Tetapi kalau kita melihat dari perkataan Tuhan Yesus, pengajaran Tuhan Yesus, dia tidak berbicara mengenai perbuatanmu, mengenai perbuatan orang itu. Sebab dia berbicara apa? Tadi dalam Yohanes 5 ayat selanjutnya. Barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, memperoleh hidup yang kekal. Artinya, orang yang memperoleh kehidupan yang kekal adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang mendengarkan firman-Nya. Kalau begitu, yang tidak memperoleh kehidupan yang kekal siapa? Yang tidak mendengarkan firman, yang tidak percaya akan perkataan Kristus. Itu dia tetap berada di dalam maut. Tuhan Yesus ingin bahwa orang itu bukan hanya merasakan kesembuhan secara fisik, tetapi pada akhirnya dia tahu bahwa Yesus yang menyembuhkan itu adalah Allah yang menjadi manusia. Dan yang kalau minggu lalu kita mendengar, dia dalam perjalanan menuju Yerusalem untuk apa? Menderita, disiksa, mati di kayu salib. Tetapi dia kelak akan bangkit. Dia bangkit pada hari yang ketiga dikatakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah artinya dikatakan, jangan berbuat dosa. Artinya kamu sudah bukan hanya secara fisik. Jangan hanya melihat bahwa kamu secara fisik disembuhkan, tetapi ingat, kelak juga ketika kamu mati, kamu juga akan dibangkitkan dari antara orang mati. Dan bagi orang yang percaya pada Kristus, dia menerima kehidupan yang kekal, tidak turun dihukum. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, seperti pengakuan iman Ausmus tadi, konfesi Augustana, dia mengatakan bahwa Kristus akan datang untuk apa? Membangkitkan semua orang, memberikan kehidupan yang kekal kepada orang-orang yang percaya. Orang-orang yang tidak percaya, termasuk iblis, akan menerima penghukuman yang kekal di neraka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah dikatakan
tentang kedatangan Kristus. Maka di akhir tahun ini, akhir tahun ini adalah juga sekaligus di samping mengingat, mengenang orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang kudus, tetapi hari ini juga sebenarnya mengingatkan kita bahwa Kristus akan datang sebagai hakim. Dia adalah Raja yang akan menghakimi. Maka minggu ini adalah juga minggu Kristus Raja. Kristus Raja. Kita tadi membaca dalam kitab Daniel bagaimana kepada dalam penglihatan Daniel, seorang anak manusia dikatakan dia datang kepada dia yang lanjut usianya, yaitu kepada Tuhan, dan kepadanya diberikan kekuasaan, kemuliaan yang selama-lamanya, kekuasaan dan kemuliaan yang tetap. Dan dia akan datang, dan itu digenapi di dalam Kristus. Dan itu kita baca juga tadi dalam Wahyu pasal 1 ayat pasal ke-8. Dari Yesus Kristus, Rasul Yohanes menuliskan surat di Pulau Patmos. Dia dibuang, dia menderita oleh karena iman, oleh karena percaya kepada Kristus. Lalu dia menulis surat kepada jemaat-jemaat orang-orang Kristen yang ada di Efesus, yang ada di Smyrna, yang ada di Sardis. Ada 7 jemaat. Dan ke-7 jemaat ini sekarang sudah hilang. Lokasinya sekarang ini kira-kira di daerah negara Turki sekarang. Semua lenyap orang-orang percaya yang dahulu. Tetapi di zaman Rasul Yohanes, dia menulis surat kepada mereka. Dan dikatakan dari Yesus Kristus. Dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan ada. Artinya yang kekal. Sebab kepadanya telah diberikan kekuasaan dan kerajaan. Dialah Tuhan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dialah juga yang akan datang kelak membangkitkan kita. Pengakuan iman rasuli juga demikian. Bagian yang ketiga, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, kebangkitan, pengampunan dosa, kebangkitan daging dari hidup yang kekal. Martin Luther mengartikannya apa? Aku percaya bahwa dengan pikiranku, aku tidak bisa percaya kepada Yesus Kristus Tuhanku atau datang kepadanya. Tetapi Roh Kudus telah memanggilku, menguduskanku, sehingga menjadi miliknya, dan memeliharaku dalam iman. Kemudian setiap hari dia mengampuniku di gereja Kristen ini, di dalam persekutuan ini. Dia mengampuniku setiap hari akan dosa. Dan pada hari terakhir dia akan datang untuk membangkitkan semua orang mati. Semua orang mati, orang percaya ataupun tidak percaya, akan dibangkitkan. Orang percaya kepada Kristus, aku dan semua orang percaya kepada Kristus menerima hidup kekal. Tetapi yang tidak percaya berhukuman kekal. Karena memang mereka tetap berada di dalam maut. Saudara dikasih Tuhan, kita lihat tadi orang yang 38 tahun sakit itu. Sebenarnya itu adalah orang yang boleh disamakan orang yang hidup kembali dari kematian. 38 tahun sakit, sudah di atas 50 tahun umurnya. Kalau misalnya 58 tahun, tinggal menunggu waktu kematian. Apalagi kalau dia tidak punya kesempatan untuk meloncat ke kolam Bethesda dan tidak bisa disembuhkan. Bukankah kematian yang dinantikannya? Tinggal menghitung hari atau mungkin bulan, atau mungkin masih bisa tahu, tetapi artinya tidak akan lama lagi. Saudara-saudara, demikianlah dia mati dalam dosanya. Demikianlah kita ini juga sebenarnya, kita mati dalam dosa kita, seperti dikatakan oleh Tuhan kepada Adam. Pada saat engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kita tahu secara fisik Adam tidak langsung mati, bukan? Tidak. Tapi Tuhan katakan engkau akan mati, pasti mati. Mati, terputus hubungannya dengan Allah. Dia berada di dalam dunia maut, berada di dalam dosanya, tinggal menantikan penghukuman Allah. Namun Allah mengasihi orang berdosa itu. Dia tidak ingin manusia itu menjadi lenyap oleh karena dosanya. Itulah sebabnya dia mengutus anak Yesus Kristus untuk menderita, memikul dosa kita, supaya kita
memperoleh kesempatan untuk menerima pengampunan. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara-saudara kita yang sudah dipanggil Tuhan, orang-orang percaya, yakinlah bahwa mereka sudah ada bersama dengan Tuhan. Di antara saudara-saudara kita ada yang memang orang tuanya atau saudaranya yang meninggal di waktu itu. Mereka yang percaya pada Kristus, mereka menerima kehidupan yang kekal. Mereka hidup dalam keadaan kesukaan yang abadi. Karena itu bukan sesuatu yang perlu disesali, bukan dikenang untuk ditangisi. Tidak. Tetapi apa? Dikenang mereka bersama Tuhan. Dikenang mereka setia mengikut Tuhan. Bahkan di saat penderitaan pun, entah oleh sakit penyakit atau oleh karena penganiayaan, oleh karena penghinaan seperti yang dialami oleh Yohanes, Rasul Yohanes, dan juga Petrus misalnya yang mati dipancung, atau Paulus juga yang mati dipancung mengenai, atau seperti Stefanus yang mati dirajam oleh orang-orang Yahudi karena kesaksian imannya. Mereka tidak menderita lagi, tapi sukacita dan damai sejahtera mereka rasakan di hadapan Allah. Apakah kita sebagai orang Kristen saat ini mau belajar setia seperti mereka? Tentu kita tidak mampu dengan kekuatan kita, dengan pikiran kita. Oleh karena itulah kita diajarkan, dituntutnya setiap minggu, bahkan setiap hari. Setiap minggu kita beribadah mendengar firman. Dia melayani kita melalui firman-Nya. Dia melayani kita melalui sakramennya, melalui perjamuan kudusnya. Lalu di rumah kita berdoa bersama suami, bersama istri, bersama anak, bersama orang tua. Kita terus hidup dalam penyerahan kepada Tuhan. Supaya apa? Kita ditopang, dikuatkan selama hidup di dunia ini. Karena seperti peringatan Tuhan Yesus kepada orang yang lumpuh, yang sudah sembuhkan, jangan berbuat dosa lagi, supaya yang dulu dia terjadi pada kita. Apa artinya dengan berkata demikian? Itu sama dengan mengatakan bertekunlah. Dia datangkan ke bait suci untuk apa? Berdoa, menerima pelayanan Tuhan, sehingga imannya dikuatkan untuk terus percaya Kristus. Demikianlah kita saudara-saudara. Karena itulah juga doa. Martin Luther mengartikan firman yang keempat, atau yang biasa kita dengar firman yang kelima, firman yang ketiga yang sering kita sebut firman yang keempat. Ingatlah hari Sabat dan kuduskanlah. Apa artinya? Martin Luther katakan kita harus takut dan cinta pada Allah, sehingga kita tidak meremehkan perkataan dan sabda. Pemberitaan firman tidak boleh diremehkan. Jika kita tidak datang beribadah, itu sama dengan kita meremehkan. Atau sekalipun kita datang beribadah, tapi pikiran kita kemana-mana, itu sama juga dengan meremehkan firman. Melainkan apa? Menjaga kesuciannya, dan dengan senang hati mendengarkan dan mempelajari. Itulah arti hari Sabat. Bukan seperti yang dikatakan oleh orang yang bilang, berhenti, engkau tidak boleh memikul hilal. Itu juga tidak mengatakan kepada kita, engkau tidak boleh bekerja pada hari Minggu. Tidak. Engkau boleh bekerja pada hari apa saja, termasuk hari Minggu. Tetapi jangan lupa, Tuhan sediakan hari Minggu untuk mendengar firman Allah. Setelah kau dengar firman Allah, setelah kau menerimanya, dilayani oleh Allah, engkau boleh mampu bekerja meneruskan. Tapi akan lebih baik sekali kalau hari itu sebelumnya kita gunakan untuk belajar firman. Setelah kembali dari gereja, kita bisa belajar firman di rumah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan kepada Rasul dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya. Warta Jemaat tanggal 21 November 2021. Persembahan yang masuk tanggal 14 November 2021. Persembahan yang pertama
170.000 rupiah. Persembahan kedua 143.000 rupiah. Kita menerima persembahan dari saudari Desi Siahaan sebanyak 50.000 rupiah. Persembahan dari keluarga Manuel Harun sebanyak 50.000 rupiah. Persembahan kita untuk minggu ini kita akan kirim ke Bukit Pusat untuk persiapan None Agung. Demikian teman-teman. Terima kasih. Kita bernyanyi Bapak 293 ayat 1 dan 3. Amin. Bapak berterima kepada Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Engkau adalah sumber dari segala karunia yang menimpa dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepadamu. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. dan yang hidup selama-lamanya. Hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sudah meninggal mendahului kami kembali ke sisimu. Dan Kau yang memegang kunci pintu surga,
dan telah membukanya bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini hati kami tersentuh merenungkan akhir hidup kami dan hari kebangkitan kelak. Kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami dapat dibebaskan beroleh hidup yang kekal. Kami bukanlah berputus asa pada hari peringatan ini, tetapi kami makin merindukan tempat tujuan akhir hidup kami yang bakal. Sudah banyak saudara-saudara dan kekasih kami yang Tuhan panggil kembali ke hadapan-Mu, dan akhir hidup mereka menjadi peringatan bagi kami untuk berpengharapan kepada Tuhan Yesus pada akhir hidup kami masing-masing. Gerakkanlah hati kami agar dapat berbuat teladan yang baik bagi keturunan kami, bagi anak-anak kami, dan bagi orang-orang yang akan datang. Berilah penghiburan bagi orang yang sesat dan orang-orang yang berduka cita, agar mereka jangan hanya meratapi kesedihannya dan berputus asa. Dan mengingat secara khusus Tuhan, saudara kami dari keluarga Mangmendoran, Kurus Naga, yang beberapa saat yang lalu Tuhan, Kau memanggil orang tua mereka yang terkasih. Biarlah Tuhan menolong dan menguatkan mereka. Demikian juga Tuhan mengingat keluarga dari anak Manuru, di mana orang tua mereka juga Tuhan panggil beberapa waktu yang lalu. Biarlah Kau menguatkan mereka juga Tuhan, mengingatkan mereka terus bahwa kelak siapapun kami akan mengalami hal yang sama. Tapi kami bersuka cita oleh karena mereka bersama-sama Engkau. Mereka telah menerima penghiburan dari Engkau dan menikmati sukacita yang abadi. Tuhan, bahagialah perhatian orang-orang yang tersesat, agar mereka melihat dan berpengharapan kepada-Mu di surga. Berikanlah Roh Kudus kepada kami yang memberi kesaksian bahwa kami telah menjadi anak-anak-Mu yang menjadi prawaris kerajaan-Mu. Jauhkan dari kami hati yang bimbang dan ragu, agar iman kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus pohon kehidupan dalam perjalanan keluar dari lembah kegelapan maut. Bila mata semakin kabur, bukalah mata hati kami, agar dengan jelas melihat jalan kepada kehidupan yang kekal. Bila lidah kami sudah menjadi keruh dan tidak dapat lagi berkata-kata, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengucapkan, Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku. Terangilah senantiasa hati kami, agar selalu siap dan waspada, serta tetap tenang untuk menyambut akhir dari hidup kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
jemaat yang dikasih Tuhan, saya sedikit berkawan sebelum kita apa. Saya membaca di media